Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Injil Matius 27 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Kita sangat setuju kalau manusia tidak untuk diperjualbelikan, sebab mendengarnya saja pun ada kengerian yang terbayang dalam benak kita. Dan kenyataannya, dari berita yang ada di media sosial, manusia yang diperjualbelikan itu hidupnya jauh dari kesan baik. Mereka banyak yang menderita, teraniaya, dan terbelenggu oleh orang-orang yang membelinya. Namun begitu, jual beli tidak bisa terelakkan dari dulu hingga sekarang. Kalau kita melihat perjanjian lama, di sana ada diceritakan tentang jual beli para budak yang dilakukan secara terang-terangan. Orang-orang pendatang yang tinggal pada orang Israel boleh dibeli, Imamat 25 ayat 45. Orang yang tidak dapat membayar hutangnya boleh dijual sebagai budak, 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Pencuri yang tidak dapat mengembalikan barang yang dicurinya boleh dijual kepada sebagai budak, Keluaran 22 ayat 3. Budak dapat dibeli dari pemiliknya atau dari pedagang-pedagang budak, Kejadian 17 ayat 12. Hukum Taurat juga mengizinkan orang Ibrani membeli budak bangsa asing dari orang asing, baik di Israel maupun di luar Israel, Imamat 25 ayat 44. Dalam Bilangan 31 ayat 9, para tawanan perang yang bukan Israel dijual sebagai budak, dan para budak luar negeri bisa dibeli di Tirus, Yesekiel 27 ayat 13. Bahkan seseorang bisa menjual dirinya, Keluaran 21 ayat 6. Sebagai budak, mereka tidak diperjualbelikan dengan cara terselubung dan tidak dengan tipu muslihat atau bujuk rayu dalam transaksinya. Para budak ini mengetahui konsekuensi menjadi budak, sebab ada undang-undang yang mengatur perbudakan. Mereka tidak diperlakukan dengan semena-mena, sebab undang-undang melindungi mereka. Keluaran 21 ayat 7-11. Misalnya, mereka akan menerima upah harian dan tahunan. Setelah mereka bekerja, gajinya harus segera dibayarkan. Mereka tidak boleh diperas. Seringkali mereka makan makanan dengan berlimpah-limpah. Apabila ia disiksa majikannya, ia boleh dimerdekakan. Keluaran 21 ayat 32. Dan budak yang dimerdekakan harus diberi harta yang berlimpah. Dan kadang-kadang mereka menikah dengan keluarga tuannya. 1 Tawarik 2 ayat 34 dan 35. Bahkan dari mereka ada yang bisa menjadi orang hebat, seperti Yusuf yang dijual saudara-saudaranya, akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Pada masa sekarang, jual beli manusia memang secara terang-terangan sudah berakhir karena dilarang, dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Namun bukan berarti praktik ini sudah benar-benar berakhir. Perdagangan manusia masih ada secara terselubung
melalui jaringan-jaringan bawah tanah dan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Biasanya yang diperjualbelikan adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur 18 tahun. Mereka dipekerjakan sebagai budak dan terkadang dipaksa memasuki bisnis prostitusi. Dan sudah pasti tidak ada undang-undang yang dibuat secara khusus melindungi mereka sebab praktik jual beli ini dilakukan secara terselubung. Nasib orang-orang yang diperdagangkan ini tampaknya tidak sebaik kehidupan orang-orang yang diperjualbelikan pada masa Perjanjian Lama. Banyak dari mereka yang diperlakukan dengan kejam. Ada yang gajinya ditunda-tunda, bahkan tidak digaji. Atau digaji, tetapi tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan semula. Perekrutan mereka juga dilakukan dengan cara tipu-tipu. Mereka dibujuk rayu, diiming-imingi akan bekerja di luar negeri dengan gaji besar, tapi akhirnya tak sedikit dari mereka akan dipekerjakan sebagai pekerja prostitusi. Melihat keadaan ini, maka sudah sangat tepat jika jual beli manusia harus dihentikan dan dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Dan perbuatan ini adalah merupakan kejahatan di mata Tuhan karena ada orang-orang yang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain dengan menjerumuskan orang-orang lain ke dalam penderitaan. Karena kejahatan ini dilakukan secara terselubung, maka perlu kehati-hatian terhadap penipuan yang dilakukan para pelaku. Jangan tergiur dengan gaji besar yang ditawarkan para pelaku kejahatan. Akan lebih baik bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang lebih biasa. Seperti berjualan kecil-kecilan, menjadi peladang atau petani, menjadi pengrajin dan lain sebagainya yang bisa dilakukan untuk menghidupi diri dan keluarga. Mendapatkan uang dengan cara yang kedengarannya mudah dan menggiurkan, biasanya itu adalah cara iblis untuk mengelabui korbannya. Mungkin uang itu benar didapat, tetapi ingatlah, dalam kitab Kejadian disebutkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menetapkan baginya untuk bekerja keras, mendapatkan makanannya sampai ia kembali ke tanah. Begitu juga dalam Mazmur 128 ayat 2. Disebutkan begini, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Lihatlah Judas Iskariot yang dipakai iblis untuk sebuah kejahatan. Ia mendatangi imam-imam kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 keping uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mulai mencari kesempatan baik untuk menangkap Yesus. Uang adalah cara yang paling bisa ataupun biasa dipakai iblis untuk menjatuhkan manusia. 30 keping uang perak didapatkan Yudas atas pekerjaannya. Hasil pendapatan ini tidak membuat ia bahagia, tapi justru ia sangat menyesal dan mengembalikan uang itu kepada imam-imam dan berkata, aku sudah berdosa dan bersalah karena menyerahkan orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang itu ke dalam bait suci dan ia pergi dari situ dan menggantung diri. Para imam menggunakan uang itu membeli tanah pekuburan orang asing yang disebut tanah periuk sebab uang itu adalah uang darah dan tidak boleh dimasukkan ke dalam peti persembahan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berjaga-jagalah dan waspadalah. Ketika muncul keinginan di benak kita mendapatkan uang dengan cara instan, tanpa berjeripayah, itu adalah rencana iblis. Jangan pernah tergiur melakukannya. Sebab penyesalan dan penderitaan sudah menunggu orang-orang yang demikian. Bagi yang sudah melakukannya, sekali lagi masih ada kesempatan untuk bertobat. Hentikanlah jual beli manusia, sebab itu hanya akan membawa penderitaan bagi orang lain dan bagi diri saudara sendiri. Datanglah kepada Yesus Kristus, sampaikanlah penyesalan yang mendalam, sebab ia peduli dengan orang-orang yang menyesali perbuatannya dan itu urusannya. Ia tidak seperti para imam-imam di bait suci itu yang merasa tidak punya urusan dengan penyesalan Judas Iskariot. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus itu baik adanya. Dia mengasihi kita walaupun kita sudah berdosa, asal kita mau bertobat. Amin.